Yoi, blek-blek itu bukan marah. Ya. Kalau dia panggil Gatot, Gatot kacomong pringganali kancing coplok kumplak-kaplek. Nah itu, dia ngomongnya begitu. Bukan marah. Dia sayang. Arjuna penengah pendawa, ahli. Ada Nakula Sadewa, ada kembar. Disebut Pandawa 5, bayangan 5. Jari kita 5, panca indera 5, hanya bayangan itu. Maka si Anas Urbaningrum, dia suka bilang sengkuni. Sengkuni itu bayangan. Orang yang suka bohong, orang yang suka fitnah, orang yang suka ngegosok-gosok orang supaya marah, ngadu domba, itu sengkuni. Bayangan. Nah, bayang-bayang maut itu bicara tentang kematian itu sendiri. Bicara tentang apa? Tentang apa? Kematian itu sendiri. Saudara takut gak dengan kematian? Ada seorang yang bilang, bodohlah kita kalau kita takut sesuatu yang kita harus lewati. Bodohlah kita kalau kita harus takut pada sesuatu yang kita harus lewati. Kita harus lalui. Nah, kebetulan tadi pagi Ibu Gembala dari Cibeber sudah dipanggil Tuhan. Mau bicara apa? Ada 2 alatnya dari gembala itu, gada dan tongkat. Gada untuk membuka hutan, ya. Untuk membuka jalan. Gada juga untuk mempertahankan, sedangkan tongkat untuk menyelamatkan, rescue. Kalau ada domba yang ada di pinggir jurang dengan tongkat yang di atasnya itu bengkok, dia tarik domba itu, badannya dia tarik sampai selamat. Jadi yang satu untuk mempertahankan domba, gada, tongkat untuk menyelamatkan domba. Makanya Daud itu terhibur. Tuhan, engkaulah gembalaku, aku salah saja, engkau sudah ampuni. Ada amin? Engkau sudah perbaharui, puji Tuhan. Yang keenam, gembala ini adalah tuan rumah yang royal. Bisa diulangi? Tuan rumah yang suka memberi. Haleluya. Yang pertama, pemberiannya itu ada 3 ya. Saya pakai ABC saja. Pemberian pertama dia adalah energi. Apa? Yaitu minyak di kepalaku. Ya. Energi, minyak di kepalaku. Engkau mengurapi kepalaku, ayat 5b, dengan minyak. Yang kedua adalah kelimpahan. Kelimpahan yaitu dengan kekayaan. Pialaku penuh, baca. Pialaku ayat 4 penuh, ayat 5 penuh. Jadi dengan kelimpahan dia memberi kita. Dengan memberi kita, kelimpahan dia memberi kita. Saya ingin saudara ngomong kelimpahan 3 kali. 2, 3.
kelimpahan, kelimpahan, kelimpahan. Lompat kepada Kejadian 15 ayat 13 dan 14. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Tolong dibaca saudara, karena saya tidak bisa lihat kecil. 2, 3. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Aduh, kasihan Israel diperbudak. Tapi ayat 14 bilang pelan-pelan, tetapi sama-sama bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Bilang amin. Kelimpahan itu hak saudara. Sebab gembala kita tuan rumah yang royal. Ayo, jabat tangan kiri kanan sambil berkata, kita punya kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga dari nomor 6 ini, selain energi dan kelimpahan, dia memberikan kepada kita, saudara-saudara, adalah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Artinya, dia memberi kepada kita belas kasihan. Surely goodness and mercy. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ayat ke surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Itu lagu waktu di sekolah Alkitab. Tante Broden ajarkan itu sama saya. Nyanyi lagu ini. Da 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 da. Ada kata mercy dalam bahasa Ibrani-nya chesed. Chesed, ya. Mercy, ya. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata kemurahan. Kebajikan itu kata lain dari kebaikan. Goodness itu kebaikan. Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Ya, ini adalah belas kasihan, kemurahan. Tuhan memberikan energi, Tuhan memberikan kelimpahan, Tuhan memberikan murah hati sama kita. Apa yang saudara haleluya? Saya nggak ngomong apa-apa. Tuhan memberikan energi, Tuhan memberikan kelimpahan, kemurahan. Baru saudara mau bilang haleluya gitu. Tuh, itu saya mah lebih senang nggak ada suara, sebab ada suara situ. Yang terakhir, aduh, pendeta kalau udah sampai yang terakhir senang dah. Saudara juga senang kan? Tuh, amin lagi. Tuh, amin, kita berhenti di nomor 6 aja dah. Nomor 7-nya tahun depan.
Yang ketujuh, gembala kita menjamin kita. Menjamin tujuan kita. Ayatnya yang terakhir, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu di sorga. Tuh nggak ada haleluya kalau saya udah bilang sorga, pada takut mati semuanya. Ya, di sini rumah Tuhan yang seminggu sekali kalau hari Minggu. Kalau sampai 2 kali saudara dengan Rebo, 2 kali seminggu rumah Tuhan. Kalau dengan Bedstone, 3 kali seminggu rumah Tuhan. Dengan kaum muda, 4 kali seminggu di rumah Tuhan. Ini belum di sorga nih, baru di dunia aja nih. Mazmur 84 ayat 8. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. 9. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu, di halamanmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 2 jam di rumah Allah lebih berguna dari 2000 jam di tempat yang lain. Lebih berbahagia. Ya. Ada lebih baik berdiri di ambang pintu, bahasa Sundanya ngejentul. Lebih baik ngejentul di rumah pintu Tuhan, rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Apalagi doa. Apalagi dengan puasa, apalagi kebaktian, apalagi menyembah dengan Tuhan. Kepada Tuhan pencipta kita, gembala kita. Dia udah jamin tujuan kita. Dia menjamin tujuan hidup kita. Ya. Kemampuan Allah tak ada akhirnya. 2, 3. Ada yang meragukan lagi Tuhan tidak mampu? Kemampuan Allah tidak ada akhirnya. Hati-hati, di sekolah sekarang udah diajar lagi. Manusia turunan dari monyet. Saya udah bantah itu dengan sederhana. Saya tanya, pernah Bapak dengar Beo bicara? Ya. Kok Beo bisa bicara bahasa manusia? Ya. Kakak tua bisa? Bisa. Kenapa monyet nggak bisa ngomong? Ada Beo saudara-saudara di Sulawesi Tengah. Memang di hotel. Hotelnya banyak turis. Itu Beo ditaruh di dekat telepon. Saya lewat ada yang bilang, hello. Gak ada siapa-siapa. Balik lagi tuh dari keluar ke dalam. Hello. Kayak suara perempuan orang barat. Hello. Kalau kayak lelaki gitu gak apa-apa. Ini kayak perempuan. Hello. Ngeri-ngeri sedap. Hello. Kalau yang di rumah saya dulu, ya aku lapar. Udah dikasih makan udah berapa kali, ya aku lapar. Cuman itu aja dia bisa. Di Manado ada satu pendeta Pantai Costa, saudaraku, dia punya parkit dari Papua, lepas. Darah Yesus, haleluya. Darah Yesus, haleluya. Darah Yesus, haleluya.
Haleluya, darah Yesus. Satu kali ada gereja GBI. Pendetanya murid saya di SAC. Jadi gerejanya sebelahnya rumah. Di depan rumahnya ada beo. Begitu saya masuk, dia ngomong, gua tabok lu. Ngajar. Saya tanya sama pemiliknya, kenapa dia ngomong begitu? Memang dilatihnya begitu. Gua tabok lu katanya. Bulan depan saya diundang lagi ke situ, hilang. Kenapa? Dicuri. Syukur saya bilang. Saudara-saudara, burung bisa bicara, tapi monyet nggak bisa bicara. Gatal. Tuhan bisa bikin monyet jadi Profesor Darwin. Dia bisa. Kita bukan turunan monyet, kita turunan dari Tuhan. Tuhan pencipta kita. Haleluya. Di dalam kita ada Yesus. Dan dialah gembala kita. Pemain musik dong, udah ngerti dong kalau udah 5:30 nih udah. Haleluya.